Kok kamu semangat banget tuh kenapa gitu loh? Aku mau ngajak kamu cablak. Apa tuh? Cerita belak-belakan. Di 2021 ini sifat kita masing-masing apa yang bikin kita sebel? Yakin mau nih? Kamu ngerasa terabaikan gak sih? Diskusi Iya. panas. Tiga, dua, satu, Biber yuk. Hai, jumpa lagi di Biber, bincang berdua saja. Oke. Aku aja. Aku aja. Enggak. Sweet. Enggak, nanti. Enggak. Sweetnya nanti. Kali ini edisi spesial. Kami mau mengucapkan selamat Natal dan tahun baru buat sahabat-sahabat kami, buat Yes. teman-teman kami yang merayakan Natal dan tahun baru. Bagi yang tidak merayakan, selamat merayakan liburan Nataru. Iya. Menarik ya, namanya Menarik ya? Nataru ya. Iya Nataru. Kayak ini Jepang gitu gak sih? Aiseteru. Oh iya, boleh lah. Oke, di edisi akhir tahun ini Ya. aku mau ngajak. Kok kamu semangat banget tuh kenapa gitu loh? Karena aku mau ngajak kamu cablak. Cablak apa tuh? Cerita belak-belakan. Wah. Iya kan. Pokoknya kita di sini jujur-jujuran, kita refleksi cerita kita dalam 1 tahun ini. Ya. Aduh aku tuh lupa. Enggak, pertanyaannya di 2021 ini apa sikap aku atau sifat kita masing-masing yang bikin kita sebel? Oke. Ya, Yakin mau nih? Eh? Yakin nih. Iya, nggak apa-apa. Oke. Ya, siapa dulu? Pingsut ya. 1, 2, 3. Oke. Aku hal yang paling bikin down banget itu adalah stres tesis. Stres tesis. Oh iya itu udah kelar di tahun ini ya? Iya. Itu kan masuk 2021 tuh udah kayak masuk ke akhir-akhir semester. Genap kan. Itu udah kayak wah ini harus segera selesai tapi sementara revisi masih banyak. Terus itu aku menyadari banyak kesalahan yang maksudnya banyak hal yang buruk yang aku lakukan. Yang pertama adalah mengabaikan keluarga. Ya, jadi habitku berubah menjadi benar-benar selfish. Wah. Ya kan selfish. Ya hanya memikirkan diri sendiri gitu kan? Iya, ya lebih ke mentingin kepentinganku sendiri, terutama di tesis itu sih. Kamu? Kalau aku di tahun ini ya, aku sebel banget sih. Karena di tahun ini itu aku masih terlalu buang-buang waktu. Seperti Kayak terlalu sering lihat story atau maksudnya aku masih belum bisa yang lepas HP gitu loh, maksudnya nggak masih sering lihat HP terus gitu. Yang maksudnya ya itu sih, itu aku kayak sebenarnya sama diriku sendiri yang itu gitu. Biasanya itu kayak kok masih terlalu bawa waktu, maksudnya waktu itu masih bisa dipakai, misalkan nih kalau kerja udah kelar tuh gatal tuh buat gak lihat story atau gak lihat. kerja udah kelar, kalau kerja udah kelar ya beres lah. Iya sih, cuman kan bisa misalkan aku latihan piano atau apa atau ya kayak gitu-gitu sih. Oh iya tuh, tahun ini sama sekali nggak bisa latihan ini ya, latihan rudiment. Itu juga maksudnya nggak bisa latihan piano ataupun nggak bisa latihan paling nyanyi atau jawab. Maksudnya latihan nyanyinya karena aku latihannya ketika di pentas gitu. Seharusnya kan latihan kita sebagai seorang, kalau aku singer gitu, ya udah tahu jawabku adalah latihan pemanasan vokal secara sendiri gitu-gitu. Jadi yang itu sih PR banget sih buat aku. Kayak
kesel gitu loh, kesel gitu. Sabar. Kesel gitu. Oke, kalau itu kan tadi dari diri sendiri menilai diri sendiri. Kalau kamu menilai apa yang kamu gak suka, aku paling gak suka di tahun ini apa? Yakin? Iya, iyalah yakin. Kok apa nih, cari aman nih? Enggak, bukan cari aman. Cari yang paling kan? Yang paling kan? Yang paling. Ya 3 gak apa-apa lah 3. Enggak, satu aja. Satu aja. Itu yang paling. Nanti kamu takut ya? Itu sih habitmu yang tadi itu sih yang apa kurang greget untuk mengejar sesuatu. Iya. Terus kemprohnya. Kemproh tuh apa? Siapa tahu dia nggak tahu. Kemproh itu teledor kali. Teledor ya. Ya. Teledor naruh barang, teledor apa namanya, sama kerapihan. Kalau kerapian ya udah lumayan banget lah. Ya better sih, cuma masalah manajemen waktu sih masih ini. Berantakan ya. Masih berantakan. Itu sih gimana sih cara bikin greget itu, kadang-kadang aku juga masih PR sih. Kayak kadang-kadang kamu juga gitu gak sih? Aku gregetannya ya itu sih karena aku sedang fokus sama satu hal yang menurutku penting yang lain, itu jadi kayak nggak kepegang itu loh. Okay. Maksudnya aku di sini karena aku kan bawaannya sebenarnya ambisius ya. Iya. Jadi aku kepengen semuanya itu aku bisa gitu loh. Nah ternyata tuh aku nggak mampu. Itu jadinya rasanya kayak aduh useless banget sih hidupku. Aku nggak bisa kejar yang aku mau yang ini gitu. Aku punya agenda ini nggak ada yang kekejar. Semua fokus di satu hal. Oh itu rasanya gak enak banget ya. Bikin bad mood terus gitu loh. Kalau aku yakin. Yakin. Apa? Aku keras kepala sih. Itu emang yang bawaan norok ya? Kayak keras kepala, kayak atas, kayak maunya tuh merasa kayak maunya tuh menang sendiri. Cuman aku sih sangat memaklumi setiap orang, setiap manusia pasti punya sisi itu ya. Maksudnya gimana dia menang sendiri yang gimana nih? Iya, menang sendiri gitu. Sendiri gimana nih? Kayak aku soalnya ngerasanya tuh bukan mau menang sendiri. Terus? Tapi aku kekeh sama argumenku iya. Iya, maksudnya kekeh sama argumen kamu. Tapi beda dong, mau menang sendiri. Aku maksudnya kayak kalau kamu bisa mematahkan argumenku, oke. Kalau kamu bisa berpendapat yang bikin yang menurutku make sense dan membuat aku oh iya ya, itu aku akan oke. Kalau menang sendiri kan enggak. Maksudnya pokoknya mau enggak mau tahu kamu punya alasan apapun enggak akan aku terima. Iya sih, kayaknya lebih ke itu sih, kekeh sama argumen. Dan maksudnya kadang-kadang ini pasang kacamata kuda. Jadi misalkan nih, kamu rasa argumenmu yang paling tepat tanpa memikirkan. Ya kadang-kadang ya tadi itu, jadinya maksudnya kayak kadang-kadang kan sisi cewek dengan sisi cowok tuh kan beda. Misalnya cewek tuh sebenarnya pengen yang kayak gini nih, misalnya kayak lebih ke perasaan gitu. Dan tapi kamu lebih ke logika terus tuh. Nah itu. Kamu harus aku iya. Kamu kadang masih kayak gitu. Oke, di tahun ini. Cuman itu gak masalah ya, namanya suatu hubungan pasti ada lah ya kayak gitu-gitu. Aku juga tidak menepis, aku juga pasti ada di sisi itu juga. Bukannya kalau di kasus itu ya, kita beberapa kali ribut itu ya. Itu memang bukannya gitu, maksudnya bukan ribut lah, maksudnya diskusi atos ya. Diskusi panas. Ya, itu kamu kekeh dengan perasaanmu, ya kan? Aku kekeh dengan logikaku gitu kan. Ya kadang ya memang jadi nggak ketemu ya. Iya, kadang-kadang memang harus ada yang mengalahkan. Tapi aku akuin, maksudnya apresiasi. Yang ngalah aku diem toh. Iya diam. Kita sama-sama, maksudnya ya itu tadi aku baru ngomong. Maksudnya kayak kita appreciate hubungan ini, maksudnya itu adalah kita masih mau untuk saling mendengarkan. Walaupun kita pasti di satu momen gitu kita pengen memperjuangkan argumen atau memperjuangkan perasaan, kalau kamu memperjuangkan argumenmu, tapi kita masih bisa saling mendengarkan dan kita masih
tahu kapan kita harus membicarakan itu dan akhirnya menghasilkan diskusi sehat. Ya Bukan udah habis itu. menghasilkan anak ya? Bukan, kan gue KB. Oh iya. Jadi itu jadinya hubungan yang menurut aku sehat gitu. Jadi ya gimana lagi, maksudnya kita harus jadi tempat ternyaman dari masing-masing pasangan. Ya gak sih? Aku harus buat nyaman kamu dan begitu pun sebaliknya. Karena mau gak mau tempat aku berkeluh kesah kamu, begitu pun sebaliknya gitu. Maksudnya apapun yang kita sama-sama gak nyaman, kalau bisa kita sama-sama langsung sampein aja, jangan dipendam begitu. Oh gak bisa? Kenapa gitu? Gak bisa, kalau aku langsung sampein malah gak bisa kalau aku. Oh iya, tapi kan ada momen kamu mendem nih. Iya, ya tapi kan? gak langsung. Iya, tapi gak langsung. Maksudnya tetap dibicarain gitu loh. Kita sama-sama punya timing kapan kita harus bicara. Maksudnya gak ada yang terus kayak mendem, gak ada pembahasan sama sekali gitu loh yang. Nah itu tuh hubungan yang gak sehat juga loh gitu. Iya. Kalau sampai ada yang kayak cuma gitu. kita sering gak ketemu masalah ini. Kamu tuh kepengennya langsung dibahas saat itu juga. Iya itu Pas sih saat, jadi pas saat PR ya. ini toh, pas saat kondisi emosi Panas, lagi panas gitu kan. Maksudnya kita Tapi sama-sama. enggak sih, belakangan ini aku enggak. Maksudnya ya udah. Emang ini terus aku Kalau aku kebiasa. ke kamar dulu, nangis-nangis gimana dulu maksudnya. Terus doa abis itu terus ya udah. Kalau aku kebiasa justru malah kalau lagi panas. Itu ya tunggu dingin dulu baru ngomong. Iya. Itu yang masih, ya namanya hubungan kan masih belajar terus ya. Iya. Iya kan. Terus Tapi sih. waktu aku fokus tesis tuh, kamu ngerasa ini gak sih, terabaikan gak sih? Ada, tapi ya enggak, aku ngertiin aja. Ngerti gitu. Maksudnya ya kamu lagi sibuk ya gimana, aku yang banyak in charge untuk Kansa kan. Tapi menurut aku kamu sudah menjadi partner yang baik kok. Maksudnya untuk yang aku harus mengapresiasi dan harus bilang. Tapi maksudnya, kamu mensupport dengan selalu mengirimkan logistik itu membantu banget loh, serius. Logistik apa? Logistik kopi, cemilan. Kan aku di ruang menyendiri tuh, di ruang menyendiri terus kamu ngirimin terus tuh, lapar enggak, ini enggak, butuh gitu. apa. Itu kamu itu support yang pengen cemilan enggak? Kadang-kadang over juga ya kenyangan ya. Ya sampai kadang kayak kamu itu masih Kupajang tuh yang semangat ayah itu masih Kupajang itu. Sebenarnya sih kalau buat aku sih itu remeh-temeh sih. Tapi ternyata tapi ternyata powerful loh. Maksudnya lagi bete, lagi suntuk gitu terus tiba-tiba ngelihat semangat ayah itu ternyata dulu aku nggak mempertimbangkan itu loh. Maksudnya dulu tuh mesti aku ngapain sih nggak perlu kayak gini, aku juga pasti udah semangat kok. Gitu. Iya kamu selalu logikanya kayak gitu terus ya. Iya maksudnya aku bisa kok menyemangati diriku sendiri itu aku bisa gitu. Tapi ternyata ada satu yang ini aku merasa perlu mengapresiasi adalah kamu sama Kansa tuh ngasih kopi tapi ada tulisan semangat ayahnya. Itu sampai sekarang masih Kupajang. Thank you. Makasih ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Kadang-kadang kita sibuk mengapresiasi orang di luar sana. Oh kamu keren, kamu ini, kamu itu. Tapi kita kadang lupa untuk mengapresiasi orang terdekat kita. Setuju atau enggak?